Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali. Ini umat wilayah rohani apa yang dapat giliran masuk gereja? Matius, Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Maria. Yohanes dan Maria, 5 wilayah rohani. Dan juga sebenarnya diizinkan pengurus-pengurus wilayah rohani diizinkan masuk gereja supaya proses komunikasi dan interaksi iman sungguh-sungguh tetap terpelihara. Maka sangat sayang kalau ada pengurus wilayah rohani yang abai untuk kesempatan terindah dan mulia untuk berekaristi pada hari Minggu Paskah yang kelima ini. Saya biasa berkhotbah untuk membangun kemanusiaan Paskah. Manusia Paskah itu seperti apa? Seperti Rasul Paulus yang hari ini dikisahkan pada bacaan pertama tadi. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Saulus pemberontak, penganiaya yang anggap diri hebat dan jago secara duniawi, tetapi yang dijatuhkan di jalan menuju Damaskus oleh Allah yang hidup, Kristus yang hidup, Kristus yang mencahayai dirinya sehingga dia jatuh dari kuda perangnya dan buta selama 3 hari. Dan hari ini kisahnya setelah dibaptis. Maka kita juga pada malam Paskah membaharui janji baptis kita, sehingga mudah-mudahan setelah dibaptis, setelah membaharui janji baptis kita di malam Paskah, kita menjadi pribadi-pribadi orang Katolik yang berubah sekaligus berbuah. Amin. Sehingga banyak kali saya katakan, jangan jadi orang Katolik kali yang biasa-biasa, tapi jadilah orang Katolik kali yang berubah dan berbuah. Dan itu memanifestasikan permenungan tema APP bahagian ketengah dari dia punya subtema semakin bertobat. Maka banyak kali saya ajak bertobat orang yang tidak mau tersentuh dengan karya-karya kebaikan, kebenaran dan kemajuan. Cuma hidup biasa-biasa, biasa mengeluh tidak ada doi, biasa mengeluh tidak ada waktu, bahkan biasa mengeluh miskin, tidak mampu. Tapi jadilah orang Katolik yang merevolusi kehidupannya dengan kinerja dan peluang-peluang kehidupan yang Tuhan hidangkan dalam kesekitaran kita. Maka caranya cuma satu, bahasa bacaan kedua tadi, hidup saling mengasihi, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan benar. Saya tanya, masuk gereja baik atau enggak? Cuma sini tuh jawab, masuk gereja baik atau enggak? Masuk gereja saja toh, nggak usah banyak cerita. Melayani Tuhan baik atau enggak? Cuma sini lah tuh jawab, melayani Tuhan baik atau enggak? Ya layani Tuhan saja toh, nggak usah banyak cerita. Jadi pengurus wilayah rohani baik atau enggak? Sudah begini dorong jawab. Jadi pengurus wilayah rohani baik atau enggak? Ya layani saja Tuhan toh. Memangnya ini nama mati-mati. Jadi saudara-saudari, hari ini pada Minggu Paskah yang kelima, kita diajak untuk berubah dan berbuah dalam tindakan dan kebenaran. Saya tanya, kerja bakti baik atau enggak? Cuma saya ditanya jawab terus, di sini dan sininya anda. Kerja baik, bakti baik atau enggak? Kerja aja dong, tidak usah banyak cerita. Sebab apa saudara-saudari? Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan benar yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Maka di luar aku orang tidak mampu berbuat apa-apa, dan dia akan menjadi kering
dan kalau sudah kering maka dia akan dibakar. Maka betapa indahnya kita punya spiritualitas, dan salah satu panca perutusan gereja yang menekankan koinonia, persekutuan. Dan persekutuan ini dia punya penjabaran kehidupan adalah melekatkan diri pada Yesus sang pokok anggur. Dan pelekatan diri pada Yesus sang pokok anggur secara sakramental selalu disediakan setiap minggu, ikut berekaristi. Dan aplikasi ekaristi kita nyatakan setiap hari lewat pembangunan. Bahasa saya, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Tidak ada guna Anda datang ekaristi, sesudah itu di luar sana sampai di pagar sana sudah jadi provokator. Pastor ajak pergi kerja bakti, Anda yang baru dapat ekaristi di sini jadi provokator. Nggak usah pergi, nggak ada efek toh. Itu ekaristi yang Anda sudah bilang tubuh Kristus, amin. Ada Yesus di dalam hati, tetapi keluar dalam tindakan-tindakan kebenaran, Anda jadi provokator. Maka saya selalu bilang bertobat. Efek dari kita yang selalu ambil bagian dalam ekaristi kudus, kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Maka Anda semua yang barangkali sebentar mendengarkan pengumuman saya sebagai kepala perayaan mewakili Yesus dalam ekaristi kudus, sangat heran kalau Anda akhirnya tidak taat. So tidak taat menularkan ketidaktaatan lain kepada orang lain. Oh Masya Allah, kata teman-teman saya yang muslim. Tetapi ingat, ada sesuatu yang pasti. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang baik, dia akan dibersihkan agar semakin berbuah. Setiap ranting yang tidak baik akan dipotong, dibiarkan jadi kering, dan dibakar. Sebenarnya betul apa yang saya praktekkan. Yang nyana pernah kerja bakti, jangan pernah cari pastor sebenarnya kan. Persis tuh sama dengan ini. Dia memisahkan diri dari prinsip persekutuan. Dan saya tidak salah sebenarnya. Betul enggak? Masa panggil kerja bakti ini mau mencari ketik. Ini logikanya seperti itu, saudara-saudari. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu ranting-rantingnya. Setiap ranting yang baik akan dibersihkan. Kebaikan itu kita selalu nyatakan lewat dialog persaudaraan, rapat koordinasi dan evaluasi, interaksi komunikatif lewat WhatsApp. Semua itu pekerjaan-pekerjaan kebaikan untuk membangun kinerja yang mempersatukan. Maka sangat indah kalau kita aplikasikan, ya, setiap ranting yang baik dan bagus akan dibersihkan dan bersihkan lagi supaya berbuah dan berbuah. Maka Yesus sangat suka orang yang berbuah dan terus berbuah. Kalau enggak, dia akan potong, dia akan buang menjadi kering dan dicampakkan lalu dibakar. Jadi umat yang baik, silakan pilih menjadi ranting yang baik yang selalu dibersihkan oleh kuat kuasa dan belas kasihan Allah supaya berbuah dan berbuah, atau ranting yang kering yang dalam bahasa sehari-hari mengeluh, memberontak, dan pengeluhan dan pemberontakan ini ditularkan kepada orang-orang yang sebenarnya benar tapi akhirnya tergoda untuk hidup dalam kebenaran. Silakan pilih yang benar atau yang salah, yang maju atau yang mundur, yang berbuah atau yang menjadi kering. Pilih yang mana? Tidak usah dijawab, kita lakukan itu dalam kinerja kehidupan kita mulai besok dan seterusnya.
Yakinlah Tuhan pasti akan berpihak kepada orang baik, orang maju, dan orang yang berbuah. Amin.